Selamat pagi Bapak Ibu Saudara semua yang dikasihi Tuhan. Pagi ini kita merenungkan firman Tuhan sebelum kita berdoa. Saya memberi judul Ingatlah Tuhan dan bergaullah dengan Tuhan. Ingatlah Tuhan dan bergaullah dengan Tuhan, Bapak Ibu Saudara ya. Ini menarik sekali karena kalau Bapak Ibu Saudara membaca kitab Kejadian 1 sampai 11, cerita tentang manusia dan sampai kepada Tuhan menghukum bumi, lalu berlanjut kepada Tuhan mengulang perjanjian dengan Nuh, sebab Nuh mendapat kasih dari Tuhan dan dia bergaul dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, Nuh itu orang yang bergaul dengan Tuhan, dan Anda bisa melihatnya bukan hanya bergaul, Nuh diberi visi, Nuh diberi project untuk membuat kapal bahtera. Maksud saya di situ, Nuh sangat peka, Nuh sangat berjalan dengan Tuhan, Nuh sangat melibatkan Tuhan di sana dalam hidupnya. Lalu cerita tentang keturunannya itu, sebelum semuanya Nuh mengulang perjanjian, tujuan Tuhan, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, saudara-saudara ya. Nah, lalu di Kejadian 11 ini seakan-akan ada nyempil gitu ya. Ini tentang menara Babel, tentang manusia sudah banyak, sudah di bumi itu banyak, tetapi Bapak Ibu Saudara, kita tidak melihat banyaknya manusia itu menyebut nama Tuhan atau bergaul dengan Tuhan atau melibatkan Tuhan di dalam hidupnya. Malah sebelum Kejadian 11 Anda mundur, keturunan Ham itu ada yang namanya Nimrod. Dia orang yang gagah perkasa di hadapan Tuhan, seorang pemburu. Tetapi dikatakan dengan bahasa lain, dia justru orang yang bukan gagah perkasa tetapi memberontak, saudara-saudara ya. Nah, kita melihat di situ, saudara-saudara, kita tidak mendapatkan nama Tuhan atau Tuhan disertakan lagi di dalam banyaknya manusia di situ, di dalam Kejadian 11 ini. Sehingga saudara-saudara, apa yang dibangun oleh manusia, apa yang diusahakan oleh manusia, Anda mendapatkan di sana diserakkan Tuhan. Padahal saudara-saudara, waktu itu mereka membuat proyek yang sangat besar. Mereka membuat pekerjaan, saudaraku, yang mega, betul-betul mega city, kota yang besar sekali, saudara-saudaraku ya. Nah, dari situ, saudaraku, saya merenung ya, saudara. Kok iya ya, mereka ini Tuhan turun pun mereka tidak mengerti. Tuhan turun untuk melihat, saudara-saudaraku. Di situ dikatakan ya. Oleh karena itu mari kita baca, saudaraku, Kejadian 11 ayat 5 dan 6. Lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia. Dan ia berfirman, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa, untuk semuanya ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang, apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Secara kesatuan ini bagus, Bapak Ibu Saudara, ya.
karena kesatuan itu Tuhan berbicara apapun yang tidak terlaksana akan terlaksana karena kesatuan mereka itu, saudara-saudara. Tetapi secara tujuan, saudara-saudara, dia ingin mendirikan menara sampai ke langit, saudaraku ya. Nah, ini sama dengan kata-katanya si malaikat yang jatuh ke muka bumi. Dia ingin menyamai yang maha tinggi, saudara-saudaraku ya. Dia membuat sebuah pekerjaan yang luar biasa. Tetapi saudaraku, di situ Anda melihat sekali lagi mereka tidak menyertakan Tuhan. Mereka tidak bergaul dengan Tuhan. Mereka membuat proyek-proyeknya tanpa, saudaraku, melibatkan Tuhan. Saudara-saudaraku ya, dari situ kita mendapatkan beberapa nilai yang harus kita jalani menjadi nilai dalam hidup kita. Saudaraku, yang pertama, saudara-saudaraku, kita tidak boleh tidak melibatkan Tuhan. Kita harus melibatkan Tuhan, saudara-saudaraku. Kita harus menghiraukan Tuhan. Maksud saya, saudaraku, di situ. Di situ dikatakan, turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu, saudara-saudaraku. Jadi Tuhan turun untuk melihat, saudaraku. Jadi dia sebagai pelihat, berbeda dengan Nuh. Tuhan itu di dalam Nuh, dia menyampaikan apa yang menjadi keinginan hatinya. Dia ingin menghukum bumi, dia ingin memulai yang baru, dia ingin satu generasi yang baru, bukan lagi generasi yang hatinya condong kepada dosa, tetapi ingin, saudaraku, sesuatu yang baru. Berbeda sekali di sini, di dalam Babel. Yang kedua, saudara-saudara, manusia ini menurut visinya sendiri, saudara, menurut keinginannya sendiri. Dia berkata, baiklah kita, saudaraku, baiklah kita. Ya, saudaraku. Kemudian, saudaraku, firman Tuhan di situ dikatakan, dan ia berfirman, mereka ini satu bangsa, satu bahasa, untuk semua ini barulah permulaan usaha mereka. Ya, mulai dari sekarang, apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang akan tidak terlaksana. Kata saudaraku, ini barulah permulaan usaha mereka. Jadi itu pertama kali, saudaraku, orang membelakangi Tuhan. Orang tidak melibatkan Tuhan. Orang mengerjakan tujuannya sendiri. Orang mengerjakan visinya sendiri. Orang mengerjakan kemauannya sendiri. Tidak mengkonfirmasi dengan Tuhan. Tidak menyelaraskan hidupnya dengan firman Tuhan. Tidak menyelaraskan hidupnya dengan apa yang dikehendaki Tuhan. Saudaraku, nah ini, saudaraku, titik poinnya. Maka Tuhan menyerahkan pekerjaan mereka. Nah, saudaraku, sebelum saya tutup, saya mengingatkan saudara pemazmur berkata, sia-sialah orang membangun, bangun pagi dan membangun. Saudara-saudaraku, saya mengingatkan kepada kita semua, mari kita melibatkan Tuhan, mari kita mengingat Tuhan, saudaraku, mari kita menyelaraskan hidup kita dengan firman Tuhan, mari kita, saudaraku, mengadopsi, menjalankan kehendak Tuhan itu menjadi gaya hidup kita. Mari Bapak Ibu Saudaraku, kita bangun apapun hidup kita selaraskan. Kita minta kehendak Tuhan, kita minta visinya itu menjadi visi kita. Kita minta, saudaraku, hatinya itu menjadi hati kita. Mari kita, Bapak Ibu Saudaraku, memohon kepada Tuhan supaya bumi ini dibangun oleh karena tujuan Tuhan, oleh karena visi Tuhan, oleh karena kehendak Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita berdoa